Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dan hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022, Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul, pekan ke-30. Mari kita awali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini yang baru kita dengar, Yesus memberi teladan kepada kita sebelum mengawali aktivitas berdoa terlebih dahulu. Bahkan ketika Yesus akan memilih para rasul, berdoa semalam-malaman, minta petunjuk kepada Bapanya. Hal ini sangat penting juga bagi kita sebelum kita melangkah melakukan aktivitas. Berdoalah terlebih dahulu agar kita dibimbing dan diberi petunjuk, juga diberi kekuatan dalam ambil keputusan maupun dalam segala aktivitas yang sudah kita rencanakan agar sesuai dengan kehendak-Nya. Meskipun kadang kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak dan rencana kita, tetapi kita tetap mampu bersyukur apapun yang terjadi dan mampu melihat tangan Tuhan bekerja, memberi pertolongan dengan caranya. Perlu kita ingat, Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Mari kita meluangkan waktu untuk selalu berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya
sehingga kita diberi petunjuk dan kekuatan tersendiri. Percayalah, Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita semua. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keteladananmu dalam berdoa sebelum ambil keputusan ataupun melakukan aktivitas. Semoga kami pun tergerak untuk selalu meluangkan waktu berdoa dan menjalin relasi dekat denganmu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.